Halo, jumpa lagi di JFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Ini adalah video utama yang pertama dengan subvideo berjudul Penerapan 7 Kebiasaan Kepemimpinan. Nah, ketujuh kebiasaan kepemimpinan memainkan peran yang berbeda-beda, namun semuanya saling berkaitan. Nah, kebiasaan pertama yaitu membayangkan tujuan transformasional memainkan peran penting dalam dua konteks. Konteks pertama yaitu jika pimpinan APIP-nya adalah pimpinan APIP yang masih baru, dan konteks kedua yaitu jika pimpinan APIP-nya adalah pimpinan yang sedang mengalami perubahan besar-besaran pada pemangku kepentingannya, organisasinya, atau lingkungan eksternalnya. Nah, untuk konteks yang pertama, yaitu untuk pimpinan APIP yang masih baru, pimpinan APIP yang masih baru perlu memahami apakah perubahan yang bersifat inkremental atau perubahan yang bersifat transformasional yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah pada fungsi pengawasan internalnya. Nah, untuk konteks yang kedua, yaitu pimpinan APIP yang sedang mengalami perubahan besar-besaran pada lingkungan internal dan eksternalnya, maka pimpinan APIP yang sedang menjabat saat ini perlu memahami apakah dinamika yang sedang terjadi bersifat disruptif atau tidak. Nah, saat seperti inilah saat terpenting bagi pimpinan APIP untuk menetapkan tujuan yang transformasional. Tujuan transformasional tidak ditetapkan setiap tahun, diperlukan 3 atau 5 tahun untuk mencapai tujuan transformasional semacam ini. Tentu saja pimpinan APIP masih perlu menilai setiap tahun apakah tujuan-tujuan itu masih relevan atau perlu disesuaikan dengan dinamika-dinamika yang terjadi pada internal organisasinya atau lingkungan eksternalnya. Nah, menyelaraskan dengan pemangku kepentingan merupakan upaya yang paling besar pada saat menetapkan tujuan transformasional ini. Kemudian selanjutnya, hal ini akan menjadi kegiatan yang bersifat terus-menerus, berkelanjutan untuk memastikan pemangku kepentingan ini tetap memberikan dukungan kepada pimpinan APIP-nya. Nah, perencanaan strategis dilakukan setiap tahun, namun langkah penerapannya dilakukan secara terus-menerus. Begitu juga dengan memastikan komitmen, prioritas, dan pemantauan pencapaian tujuan harus dilakukan terus-menerus. Begitu juga dengan merayakan keberhasilan. Kebiasaan pertama, membayangkan masa depan, akan mengarahkan ke 6 kebiasaan lainnya. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa agar tujuan transformasional tersebut dapat dicapai. Artinya, kebiasaan kedua sampai ketujuh harus diselaraskan dengan hasil atau outcome dari kebiasaan pertama. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua, membangun individu dan kelompok yang berkinerja tinggi, harus dilakukan secara terus-menerus yang didukung dengan proses pembelajaran berkelanjutan. Tujuan transformasional dari pimpinan APIP menjanjikan peningkatan besar-besaran terhadap nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Tujuan tersebut bersifat disruptif atau mengganggu praktik dan kapabilitas dari anggota tim pengawasan internalnya. Keahlian yang dimiliki sekarang serta metode audit yang digunakan sekarang ini tidak akan memadai untuk mendukung tujuan-tujuan transformasional tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen perubahan yang masif. Tujuan transformasional memerlukan sebuah perubahan kinerja melalui upaya yang dilakukan secara terus-menerus. Semakin besar perubahan nilai tambah yang ingin diharapkan, semakin besar pula keahlian dan gap kinerja yang harus dijembatani. Fokus dan intisari kebiasaan kedua, yaitu meningkatkan kinerja, diperoleh dari outcome dari kebiasaan pertama. Jika pimpinan APIP tidak meningkatkan kinerja, maka lebarnya gap kinerja tersebut tidak akan bisa dijembatani. Akibatnya, tujuan-tujuan transformasional itu tidak dapat dicapai. Sebagai pimpinan APIP, Anda perlu membangun individu dan kelompok yang berkinerja tinggi. Kebiasaan ketiga, mengembangkan calon-calon pemimpin masa depan bagi fungsi pengawasan internal, organisasi, dan profesi merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pengembangan bakat dan talenta SDM-nya perlu diselaraskan dengan tujuan fungsi pengawasan internal itu sendiri, tujuan instansinya, dan tujuan dari pengembangan bakat itu sendiri. Tujuan-tujuan ini memiliki frekuensi perubahan yang rendah. Namun demikian, kegiatan pengembangannya, aktivitasnya yang dilakukan harus memiliki frekuensi yang tinggi.
Penumbuhan calon pemimpin masa depan langsung melekat pada kebiasaan sebelumnya, yaitu meningkatkan kinerja. Pengembangan bakat memerlukan individu-individu yang berkinerja tinggi, yang selangkah lebih maju. Pengembangan talenta ini akan melengkapi individu-individu yang berkinerja tinggi ini untuk mempersiapkan diri mereka, membekali diri mereka untuk menduduki posisi kepemimpinan di masa depan. Kebiasaan ketiga adalah tambahan kebiasaan kedua untuk segelintir orang berbakat yang terpilih. Jika pimpinan APIP tidak mengembangkan pemimpin-pemimpin baru, maka dia tidak akan mampu mempersiapkan orang-orang bertalenta ini untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam memimpin orang lain atau bagian-bagian lain pada fungsi pengawasan internal. Akibatnya, tujuan transformasional ini tidak akan dapat dicapai. Nah, sebagai pimpinan APIP, Anda perlu mengembangkan calon pemimpin baru di masa depan. Kebiasaan yang keempat, menginspirasi keterlibatan harus dilakukan secara terus-menerus oleh seorang pemimpin. Lagi pula, hasrat, keyakinan, nilai, dan budaya merupakan cermin perilaku manusia. Pegawai yang senang terlibat, aktif terlibat dalam setiap penugasan, memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi pribadi yang unggul dalam pekerjaannya, mengembangkan dirinya sendiri sekaligus instansinya. Pegawai semacam ini memiliki dorongan batin yang muncul dari hasrat dan keyakinan untuk melakukan pekerjaan yang bermakna serta memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga menciptakan gaya bekerja yang proaktif untuk mencapai tujuan transformasional yang akan meningkatkan level fungsi pengawasan internal tersebut. Pimpinan APIP membutuhkan anggota tim pengawasan yang aktif terlibat dalam setiap penugasan. Kebiasaan 4 sangat dipengaruhi oleh outcome dari kebiasaan kedua dan ketiga dan pencapaian kebiasaan yang pertama. Pegawai yang malas-malasan, tidak mau ikut terlibat, tidak punya motivasi, tidak akan sanggup meningkatkan kinerja. Mereka bahkan tidak mau mengembangkan bakat mereka sendiri untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Mereka hanya ingin menjadi free rider. Nah, tanpa pegawai yang memiliki motivasi tinggi, tujuan transformasional akan sulit diraih. Nah, sebagai pimpinan APIP, Anda harus memotivasi seluruh anak buah Anda. Kebiasaan yang kelima, melimpahkan tanggung jawab dan wewenang untuk memotivasi, menggerakkan, dan mengembangkan pegawai harus dilakukan secara terus-menerus. Jika dibandingkan dengan kebiasaan yang keempat, kebiasaan yang kelima ini lebih banyak membutuhkan upaya daripada sekedar motivasi saja. Pemberdayaan akan mengembangkan SDM-nya secara kuat. Itu akan memberi mereka tanggung jawab dan wewenang dalam membuat keputusan mereka sendiri dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang positif disertai tanggung jawab yang tinggi dari para pegawainya dalam mengejar tujuan-tujuan transformasional itu. Kebiasaan kelima sangat dipengaruhi oleh outcome dari kebiasaan kedua dan ketiga dan pencapaian kebiasaan yang pertama. Jika pimpinan APIP tidak pernah mendelegasikan wewenangnya, maka dia tidak akan mampu memotivasi dan mengembangkan seluruh anak buahnya. Akibatnya, tujuan transformasional itu tidak akan dapat dicapai. Nah, sebagai pimpinan APIP, Anda harus memberdayakan seluruh anak buah Anda. Kebiasaan yang keenam, membuat keputusan terkait pemilihan orang yang tepat harus dilakukan secara terus-menerus. Membuat keputusan yang tepat sebagai pimpinan APIP adalah persoalan memilih anggota tim pengawasan yang tepat untuk diajak kerjasama dan mengembangkan budaya bersama yang positif. Perekrutan orang baru mungkin tidak dilakukan secara terus-menerus, tetapi memantau kinerja pegawai harus dilakukan secara terus-menerus. Outcome dari kebiasaan yang keenam ini menentukan efektivitas kebiasaan yang kedua, ketiga, empat, dan kelima, serta pencapaian kebiasaan yang pertama. Jika pimpinan APIP tidak memiliki orang-orang yang tepat, maka dia tidak akan mampu memotivasi mereka atau meningkatkan kinerja mereka, apalagi mengembangkan diri mereka menjadi calon pemimpin masa depan. Akibatnya, tujuan transformasionalnya tidak akan dapat dicapai. Nah, sebagai pimpinan APIP, Anda harus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tepat ini, seperti Raja Arthur dikelilingi oleh para kesatrianya yang terpercaya. Di pertemuan meja bundar, kalau Anda tahu mengenai cerita ini di film-film, ya, Raja Arthur itu dikelilingi oleh ksatria. Ksatria di meja bundar itu orang-orang yang terpercaya. Kemudian kebiasaan yang ketujuh,
menjalin dan meningkatkan hubungan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Tujuan menjalin hubungan ini adalah untuk mempengaruhi perilaku pihak lain dalam hubungan tersebut. Tujuan pengaruh tersebut adalah untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan transformasional fungsi pengawasan internal. Keberhasilannya sangat ditentukan dengan cara bagaimana memperoleh kerjasama dari orang lain. Nah, siapa orang lain itu? Bisa anggota tim pengawasannya, rekanan atau pihak ketiga, rekanan sejawat, mitra auditnya atau mitra pengawasannya, kepala daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran manajemennya, dan sebagainya. Nah, outcome kebiasaan yang ketujuh ini menentukan efektivitas kebiasaan kedua, ketiga, empat, dan kelima, dan pencapaian kebiasaan yang pertama. Jika pimpinan APIP tidak memfasilitasi hubungan, maka dia tidak akan mampu menggalang dukungan dari pemangku kepentingannya. Akibatnya, tujuan transformasionalnya tidak akan dapat dicapai. Nah, sebagai pimpinan APIP, Anda harus menjalin dan menjaga hubungan yang efektif. Nah, pimpinan APIP yang sangat efektif dan berhasil menerapkan ketujuh kebiasaan secara simultan. Tidak cukup hanya mempraktikkan setengah atau sebagian kebiasaan itu saja. Pimpinan APIP mungkin sangat bagus dalam membayangkan tujuan transformasional, tetapi jika dia membuat keputusan yang salah, maka tujuan tersebut kemungkinan tidak akan dapat dicapai. Pimpinan APIP mungkin telah membangun anggota tim pengawasannya dengan tepat, serta mengembangkan talenta-talenta mereka. Tetapi jika dia tidak mampu memotivasi mereka, maka tujuan yang disruptif itu tidak akan dapat dicapai. Pimpinan APIP mungkin memiliki visi yang jelas mengenai tujuan transformasionalnya, tetapi jika dia tidak mampu menyelaraskannya dengan kepala daerahnya, dengan seluruh kepala perangkat daerahnya dan jajaran manajemennya, maka dia tidak akan berhasil mengimplementasikan visi tersebut. Nah, masing-masing dari tujuh kebiasaan tersebut berdampak besar mengurangi efektivitas jika tidak diterapkan sepenuhnya. Nah, disinilah letak tantangannya seorang pemimpin. Pimpinan APIP harus menerapkan ketujuh kebiasaan tersebut secara bersamaan, secara simultan. Menerapkan ketujuh kebiasaan secara simultan merupakan tantangan besar bagi pimpinan APIP yang masih baru. Pimpinan APIP baru mungkin membutuhkan waktu 5 tahun atau lebih untuk mencapai tingkat kemahiran pada ketujuh kebiasaan ini. Lamanya waktu pimpinan APIP menguasai ketujuh kebiasaan ini tergantung pada kelincian belajar mereka, kecocokan gaya kepemimpinannya, serta tantangan kepemimpinan yang dihadapinya sehari-hari. Pimpinan APIP yang masih baru mungkin tidak mengetahui seluruh pengungkit efektivitas kepemimpinan. Pimpinan APIP yang baru dilantik biasanya hanya menemukan sedikit panduan dari internal organisasinya tentang bagaimana cara memimpin fungsi pengawasan internal tersebut. Mereka perlu mencari literatur kepemimpinan profesional untuk belajar cara meraih efektivitas kepemimpinan. Tetapi dalam literatur profesi audit internal pemerintahan saat ini, tidak ada panduan yang menjelaskan mengenai topik ini. Kebanyakan hanya membahas tentang keterampilan manajerial seorang pemimpin. Nah, seri program dalam channel ini yang berjudul 7 kebiasaan kepemimpinan pimpinan APIP yang sangat efektif ingin menawarkan hal itu. Pimpinan APIP yang paling berpengalaman mencapai tingkat kemahiran dalam berbagai kebiasaan. Mereka mungkin pandai membangun tim dan mengembangkan bakat auditornya. Mereka mungkin efektif dalam menyelaraskan semua pemangku kepentingan dengan tujuan pengawasan yang bermakna. Mereka mungkin membuat keputusan yang tepat untuk mendukung tujuan-tujuan mereka. Namun, menerapkan ketujuh kebiasaan secara simultan merupakan tantangan besar bahkan untuk pimpinan APIP yang sudah berpengalaman sekalipun. Hal itu sebagian besar karena penerapan seluruh kebiasaan membutuhkan tujuan visioner yang disruptif atau mengganggu. Tujuan yang secara substansial akan mengubah fungsi pengawasan internal itu dan meningkatkan nilai tambah. Nah, seberapa sering hal itu terjadi dalam karir seorang pimpinan APIP? Banyak sekali pimpinan APIP hanya membuat perubahan-perubahan kecil secara bertahap yang bersifat inkremental, sekedar permainan tambal sulam dalam jangka waktu lama. Mereka mungkin melakukan itu karena pendahulu-pendahulu mereka mungkin telah mewariskan hal itu, sehingga ini menjadi tradisi yang sangat mengakar kuat. Nah, maka ini tergantung seberapa berkualitas warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka.
Jika kualitasnya hanya mengarah pada perbaikan tambal sulam semacam ini, maka yang dibutuhkan hanyalah seorang manajer yang efektif. Perubahan-perubahan kecil yang inkremental untuk menyesuaikan dengan perkembangan profesi audit, perkembangan internal organisasi, dan perkembangan lingkungan eksternal tidak membutuhkan keahlian kepemimpinan yang sangat efektif. Hanya kondisi tertentu yang akan memunculkan kebutuhan akan tujuan yang transformasional ini, yang secara signifikan akan meningkatkan nilai tambah fungsi penguasaan internal itu. Misalnya dengan melakukan pembenahan secara mendasar pada struktur dan proses tata kelola fungsi pengawasan internal itu. Membangun kembali fungsi pengawasan internal itu mulai dari bawah, mulai dari nol, mulai dari batu pertama sampai menjadi bangunan utuh yang baru dengan menggunakan pendekatan insourcing misalnya, bukan dengan outsourcing. Nah, pimpinan APIP baru maupun yang berpengalaman sekalipun mungkin tidak akan pernah dihadapkan pada kondisi yang membutuhkan tujuan transformasional seperti ini. Kecuali dia dengan sengaja, kecuali pimpinan APIP itu dengan sengaja, mereka mencari tantangan baru semacam ini. Menjadi pemimpin yang sangat efektif membutuhkan penerapan ketujuh kebiasaan secara terus-menerus, secara simultan. Oleh karena itu adalah logis apabila pimpinan APIP yang berhasil adalah pemimpin yang serba bisa. Mereka adalah pemimpin yang serba bisa. Pemimpin semacam ini akan tetap berhasil ditempatkan di mana saja. Nah, ketujuh kebiasaan kepemimpinan ini tidak hanya bisa diterapkan pada fungsi pengawasan internal saja, tetapi di semua instansi yang membutuhkan hadirnya sosok pemimpin yang transformatif. Mereka hanya perlu menyesuaikannya dengan konteks urusan yang diemban oleh instansi yang dipimpinnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jadilah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.